maka kita akan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi maha dahsyat, luar biasa. Ternyata gizi dzikir itu pertama iman akan naik, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita pun akan diberikan kemampuan adimasinakumullah untuk banyak taubat. Banyak taubat. Kemudian yang ketiga, kita pun akan diberikan kemampuan ya menahan gejolak nafsu syahwat atau nafsu imarah. Dan yang terakhir adalah bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan banyak mengingat kematian. Jadi inilah 4 sentuhan. Kenapa kita penting? Atau kenapa kita harus berzikir? Ya. Itu kesadaran-kesadaran itulah yang akan membuat orang itu senantiasa terjaga. Pikirannya, ya, lisannya, hatinya, perilakunya, semua terjaga. Itu jamaah rahimakumullah. Ya. Untuk selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita akan mencoba ya, bagaimana Al-Quran berbicara tentang zikir, jamaah rahimakumullah. Itu pertama. Jadi ayat-ayat tentang zikir tadi kita sudah baca, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab ini untuk di rumah. Ayat 35 banyak jamaah rahimakumullah. Kemudian surat Al-Ahzab juga 41 sampai 43 sama 41. Begitupun surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini kita ambil saja ayat-ayat yang memang ruhnya, jamaah rahimakumullah, ayat 28. Hadirin rahimakumullah, kita mencoba korelasikan sehebat apa kekuatan zikir itu. Kalimat zakar zikir itu kan maknanya 2. Dibahasakan dalam terjemahnya, zikrullah itu menyebut 1, yang kedua zikrullah itu mengingat. Jadi kalau kalimatnya menyebut berarti yang dominan adalah mulutnya. Kalau kalimatnya dimaknai mengingat berarti akal dan hatinya. Maka akal bisa berzikir, hati bisa berzikir, lisan bisa berzikir, menyebut, mengingat, menyebut di setiap kesempatan. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kekuatan zikirnya luar biasa, luar biasa. Di mana kita tahu bahwa ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ya, di sini salah satunya sahabat Nabi Abdullah bin Busrin. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, syariat Islam sangat banyak, kebaikannya bagi saya, jadi terasa. Cuma kata Abdullah bin Busrin itu, tolong ajarkan kepada saya sesuatu yang akan saya pegang kuat-kuat." Gitu. Syariat Islam itu banyak, semua hikmahnya terasa, tapi tolong berikan kepada aku tentang syariah atau ajarkan tentang sesuatu yang setelah saya paham, saya akan pegang kuat-kuat. Jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi, la yazalu lisanaka rotban min dzikrillah. Itu jawabannya.
Hendaknya engkau tidak berhenti atau tetap lisanmu, lidahmu rotban, selalu basah min zikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang banyak menyebut nama Allah tentu didasari dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, iman. Karena banyak orang berzikir artinya lisannya sibuk menyebut nama Allah, tapi obsesinya bukan lillah. Tujuannya bukan lillah, bukan mencari ridho Allah. Ya, bukan mencari ridho Allah. Banyak Allah memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, sementara tujuannya bukan Allah. Ya, maka ketika orang sudah mampu menerjemahkan kandungan ayat tadi, pikiran, hati, lisan, semua dibalut dengan zikir, maka janji Allah selain menenteramkan, zikir itu ternyata mencerahkan akal. Mencerahkan akal. Makanya bawaannya orang yang rajin mengingat Allah itu selalu tenang, pikirannya tenang, rumah tangganya rukun, bisnisnya berkah, selalu tenang. Kenapa? Karena itu semua janji Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa hanya dengan banyak mengingat dan menyebut nama Allah di berbagai kesempatan, maka Allah akan berikan hati yang tentram. Hati menjadi tentram. Jamaah rahimakumullah. Makanya orang berzikir itu ya semua pikirannya positif, pandangannya rahmat gitu ya. Ngomongnya dakwah, diamnya zikir, tafakur, ya kan? Aktivitasnya berjihad. Itu kan semua dari apa? Dari kekuatan zikir. Jamaah rahimakumullah. Cuma kalimat-kalimat zikir itu banyak. Bahkan ada seorang ulama mengatakan afdalul zikri tilawah. Jadi zikir yang paling utama itu baca Quran. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Maka Al-Quran harus dijadikan wiridul yaum, wirid harian kita. Wirid harian kita. Sebanyak mungkin kita baca Quran, karena di situ ada muatan-muatan zikir, ada nilai-nilai zikir. Hadimasin rahimakumullah. Ya. Jangan sampai kayak ini, walaupun bahasanya nanti yang kedua, tapi ada kaitannya. Jamaah rahimakumullah. Itu tentang zikrullah. Ya. Dan juga zikir itu di samping mencerahkan hati, mencerahkan pikiran, menenteramkan hati, menggairahkan hati, jamaah rahimakumullah, juga zikir itu akan menjaga hifdzul lisan. Lisan kita juga akan terjaga. Ya. Akan terjaga. Lisan kita tidak akan pernah sibuk keluar ucapan-ucapan yang tidak ada kaitannya dengan zikir. Itu jamaah rahimakumullah. Ya. Dalam ayat lain, jamaah rahimakumullah, Allah SWT berfirman, surat Al-Ahzab tadi, ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ini sudah tadi sampaikan. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsira la'alakum tuflihun. Apabila kalian sudah menunaikan salat, kemudian bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi ini kan sebuah metode, bahwa orang-orang mukmin aktivitasnya setelah salat adalah mereka bertebaran di muka bumi. Ya. Tapi dalam proses bertebarannya justru ada perintah. Perintah apa? Wadhkurullah. Ya.
Tetap harus ingat Allah. Libatkan Allah dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Maka setiap yang dipegang, setiap yang dilihat, itu semua akan menghadirkan keberkahan. Kenapa? Karena di situ melibatkan Allah. Wadhkurullaha la'alakum tuflihun. Janji Allah, ya, ketika orang tadi kekuatan salatnya, kekuatan kerjanya, kekuatan zikirnya, hadimas rahimakumullah, maka Allah berjanji la'alakum tuflihun. Itu semua adalah alat untuk mencapai keberuntungan. Mencapai keberuntungan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda juga, diriwayatkan Imam Bukhari, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit," kata Nabi. Bahwa perumpamaan, Rasul membuat ilustrasi bahwa orang yang zikir kepada Allah dengan orang ghaflah tidak zikir kepada Allah ibarat apa? Al-hayy wal mayyit. Orang hidup dan orang mati. Artinya bahwa ketika orang hatinya lalai kepada Allah, itu bahasa Nabi itu sudah mati. Itu lumpuh kehidupan manusia. Jamaah rahimakumullah. Makanya kenapa orang yang selalu banyak mengingat Allah melalui tilawah, melalui sholat, melalui hadir ke majelis ilmu, selalu fresh hidupnya, tidak loyo, selalu semangat. Hadirin rahimakumullah. Ya. Satu saat kan kita diajak kebaikan itu ada mengadu, ada mengeluh gitu ya. Tidak semangat. Justru inilah kekuatan zikrullah itu akan membuat orang itu selalu semangat dalam menjalani hidup itu. Apa yang membuat semangat? Karena otaknya, hatinya gitu ya, lisannya, semua organ tubuhnya semua berzikir, semua bertasbih gitu ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jangan dikira hanya kita berzikir, tumbuh-tumbuhan juga bertasbih, binatang juga bertasbih. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian kita berzikir bersama dengan tasbihnya pohon, sangat senang pohon itu menaungi kita. Hadirin rahimakumullah. Inilah indahnya kekuatan zikir. Jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, poin pertama, jamaah rahimakumullah, bahwa zikir itu di samping hati kita tentram, ternyata pikiran juga selalu fresh, pikiran kita selalu gimana ya? Positif. Dan perilaku kita juga Allah akan bimbing. Dari mana? Jamaah rahimakumullah. Ya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, jamaah rahimakumullah, dalam surat As-Saffat ayat 99, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdini." Kata Allah. Inni dzahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku pergi menghadap Allah. Sayahdin. Allah yang akan membimbing aku. Maksudnya apa ayat ini jamaah rahimakumullah? Bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, hidupnya akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya selalu digerakkan oleh Allah menuju taat. Ketika ada pikiran maksiat, ketika ada hati kecenderungan terhadap nafsu amaratun bisu, Allah gimana? Allah arahkan kecenderungan itu. Allah arahkan pikiran itu, tunjukkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Saya dini Allah hari ini, hari esok akan selalu membimbing orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Inni zahibun ila rabbi. Kembali kepada Allah artinya selalu banyak menyebut nama Allah, selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli ahyani, di setiap kesempatan mendapatkan nikmat dzikir, alhamdulillah. Oleh Allah diuji musibah apapun bentuknya, ragam musibahnya, innalillah. Kemudian berjanji, berzikir juga, insya Allah. Semua ada yang Allah. Ya. Begitupun ketika keluar rumah, mau bepergian, juga berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Semua ada yang Allah. Tidak ada satupun aktivitas Nabi, semua kecuali di situ melafalkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu jangan heran
Kalau para sahabat melihat Nabi, tidak pernah melihat Nabi tidak semangat, semua semangat. Begitupun orang-orang kafir tidak pernah melihat para sahabat seperti orang yang tidak punya harapan, tidak punya tujuan. Tapi mereka selalu kelihatannya semangat, optimis. Apa rahasianya? Kekuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah rahimakumullah, ke depan kita akan bahas tentang ahamiyatu zikrullah. Kenapa kita itu penting mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena janji Allah misalnya dalam surat yang tadi, dalam surat Al-Jum'ah ayat 10, janji Allah kalimatnya la'allakum tuflihun. Bahwa ternyata zikir itu alat untuk meraih kemenangan. Kemenangan dalam berbagai hal. Jamaah rahimakumullah. Ya, tidak bisa dibatasi kalimat tuflihun itu sebatas materi, terlalu kecil. Tapi tuflihun kemenangan hati, kita selalu bahagia. Kita selalu terentang, itu kemenangan hati. Hadirin rahimakumullah. Begitupun kemenangan secara keumatan, Allah mengamanahkan dunia ini dikelola oleh orang-orang beriman. Itu adalah kemenangan secara umat, kemenangan secara dunia. Tapi la'alakum tuflihun yang sangat luar biasa itu kemenangan di akhirat. Apa? Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan ke surga, itulah kemenangan yang sebenarnya. Itu maksudnya jamaah rahimakumullah. Jadi kita ingin kemenangan-kemenangan kecil di dunia kita pun raih, begitupun kemenangan-kemenangan besar di akhirat. Allah memasukkan surga ke kita, untuk keluarga kita, itu adalah sebuah kemenangan yang sebenarnya. Dari mana itu semua? La'allakum tuflihun, dari wadhkurullaha katsira. Ini termasuk majelis zikir, ya. Majelis zikir jamaah rahimakumullah. Yang mana? Surat Jum'ah yang barusan, surat Jum'ah ayat 10. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga sesibuk apapun aktivitas kita, sesulit apapun dalam kehidupan kita, sebanyak apapun deraan dalam hidup kita, karena persoalan hidup ini tidak bisa dinafikan, masalah selalu ada. Orang sesoleh Nabi bukan berarti tidak punya masalah, justru masalahnya semakin banyak, tantangannya semakin banyak, orang yang tidak senangnya semakin banyak, musuh-musuhnya semakin banyak. Tapi justru itu semua tidak pernah sampai ke hati, karena kekuatan zikir, maka semua persoalannya Allah sendiri yang selesaikan. In tataqullaha yaj'al lakum furqana, in tataqullaha yaj'al lakum makhraja, in tataqullaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Karena puncak zikir itu adalah takwa. Ketika takwa itu sudah baik, janji Allah yaj'allahu min amrihi yusra. Jadi Allah sendiri yang akan memudahkan, Allah sendiri yang akan meringankan langsung. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi pribadi zikir. Semoga kita semua menjadi generasi zikir, jamaah rahimakumullah. Dan ternyata tadi saya sampaikan, puncak kekuatan zikir adalah kekuatan berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pangalsan rahimakumullah, hatur nuhun kasaya pangangken perhatosan ti sadayana nada sitawakuf kakirangan kelapatan lahir batin. Aku qouli hadza astagfirullahu li wa lakum innahu kana huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.